Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, kami akan menjelaskan terkait UAS Digital Business dan Transformasi pada soal 7 untuk membuat video tentang penjelasan mengenai konsep jawaban yang ada pada soal. Mohon izin, kami akan menjelaskan eh, jawaban yang telah kami buat. Untuk pembahasan soal pertama, ada 5 domain dalam transformasi digital adalah customer, yaitu nasabah yang saat ini terhubung dengan ekosistem digital melalui aplikasi yang menyediakan berbagai layanan perbankan dan non-perbankan. Kemudian kompetitor, competition, kompetitor bagi Bank Mandiri dan dapat berasal dari fintech, e-commerce, dan platform lainnya yang menawarkan layanan serupa, misalnya layanan e-wallet dari Shopee, GoPay, dan Oppo yang semakin berkembang, yang dapat menjadi pesaing dalam hal transaksi digital dan pembayaran. Pada masa mendatang, persaingan dapat menjadi semakin insentif dengan munculnya pesaing yang datang dari luar industri perbankan, contohnya layanan fintech. Kemudian data sendiri menjadi aset berharga yang memungkinkan Bank Mandiri untuk memberikan layanan yang lebih personal dan berbasis kebutuhan nasabah dengan memanfaatkan data transaksi, penggunaan e-wallet, dan perilaku keuangan nasabah, maka aplikasi New Livin dapat memberikan rekomendasi produk keuangan yang lebih relevan. Kemudian innovation New Livin by Mandiri merupakan sebuah inovasi dalam sektor perbankan. Fitur-fitur seperti pembukaan rekening online, integrasi dengan e-wallet, dan otomatisasi transaksi mengubah cara nasabah bertransaksi dengan layanan perbankan. Kemudian value yang diberikan oleh Bank Mandiri melalui New Livin Mandiri adalah kenyamanan, kecepatan, dan kemudahan akses layanan finansial yang lengkap dalam satu aplikasi. Nasabah tidak hanya dapat melakukan transaksi perbankan, tetapi juga dapat mengelola e-wallet dan melakukan pembayaran dengan berbagai metode yang lebih efisien. Dan pembahasan soal nomor 2, penerapan strategi CRM. Penerapan strategi CRM melalui New Livin by Mandiri dapat dilakukan dengan beberapa langkah untuk mengintegrasikan CRM dengan sistem pemasaran dan hubungan antar pelanggan. Aplikasi New Livin by Mandiri harus memastikan bahwa data pelanggan, eh, perbankan, pembayaran e-commerce, atau penggunaan e-wallet yang dikumpulkan dari berbagai channel terintegrasi dengan baik dalam satu sistem CRM. Data ini dapat digunakan untuk memahami preferensi eh, pelanggan, pola perilaku, dan kebutuhan mereka secara lebih menyeluruh. Selain itu, CRM dapat menggabungkan data transaksi nasabah dengan data dari sistem pemasaran seperti email promosi atau menawarkan produk untuk memberikan pengalaman yang lebih terpersonalisasi. Strategi CRM yang dapat digunakan: satu, Bank Mandiri dapat mengumpulkan data transaksi, perilaku, dan preferensi pelanggan untuk menganalisis pola penggunaan produk dan layanan dengan memanfaatkan CRM. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memahami apa yang diinginkan pelanggan dan bagaimana mereka berinteraksi dengan aplikasi sehingga pihak bank dapat menawarkan layanan lebih tepat sasaran. Misalnya, jika ada pelanggan yang sering melakukan top-up saldo e-wallet menggunakan fitur otomatisasi, maka bank dapat menawarkan produk atau fitur baru terkait dengan transaksi e-wallet tersebut. Kemudian nomor 2, CRM dapat membantu Bank Mandiri dalam memprediksi kebutuhan nasabah berdasarkan pola transaksi sebelumnya. Dengan memanfaatkan teknologi analitik yang berbasis AI, contohnya aplikasi Nyolivin dapat memprediksi bahwa nasabah yang sering melakukan pembayaran untuk layanan streaming mungkin dengan membutuhkan solusi pembayaran untuk perancangan keuangan jangka panjang. CRM dapat memfasilitasi layanan pelanggan yang lebih efisien dengan fitur self-service dalam aplikasi Nyolivin. Misalnya, pelanggan dapat dengan mudah mengakses riwayat transaksi. Kemudian strategi CRM yang dapat mencakup pengelolaan feedback nasabah untuk memahami kepuasan mereka terhadap layanan yang diberikan. Contohnya penerapan fitur survei atau
sistem rating dalam aplikasi yang dapat digunakan untuk mengumpulkan umpan balik secara real time. Kemudian yang terakhir, CRM juga dapat membantu perusahaan memberikan layanan yang lebih baik dengan memanfaatkan loyalty program yang terintegrasi dengan New Levin Bank Mandiri ya, sehingga dapat memberikan reward kepada pelanggan yang aktif dan dengan menawarkan diskon khusus cashback atau akses eksklusif ke produk baru berdasarkan data transaksi dan interaksi nasabah. Pembahasan soal nomor 3 yaitu strategi pemasaran melalui media sosial. New Living Mandiri, New Living by Mandiri dapat menyediakan konten edukasi seputar pengelolaan keuangan pribadi, tips berhemat, investasi, dan perencanaan keuangan yang dapat membantu nasabah memahami dan memanfaatkan fitur aplikasi dengan lebih optimal. Bank Mandiri juga dapat bermitra dengan influencer yang memiliki audiens yang sesuai dengan target market Bank Mandiri. Influencer dapat memperkenalkan fitur-fitur New Living dalam konteks mereka yaitu tutorial penggunaan aplikasi atau tips mengelola keuangan menggunakan aplikasi tersebut. Bank Mandiri juga dapat menggunakan campaign hashtag yang lebih mudah diingat dan terkait dengan aplikasi New Living, misalnya hashtag Mandiri Cerdas atau hashtag Living Smart with Mandiri. Campaign ini dapat melibatkan nasabah untuk berbagai pengalaman atau tips mereka dengan menggunakan aplikasi melalui foto, video, atau cerita singkat. Bank Mandiri juga dapat memberikan atau menggunakan media sosial untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih cepat dan responsif. Tim sosial media dapat menjawab pertanyaan penggunaan dengan cepat melalui direct messaging. Tim juga dapat secara aktif meminta feedback pelanggan melalui survei atau polling di media sosial. Bank Mandiri juga dapat berbagai cerita sukses dari nasabah yang telah mendapatkan manfaat nyata dari menggunakan New Livin. Cerita ini dapat dipublikasikan dalam bentuk artikel blog, video, atau postingan media sosial yang menumbuhkan rasa kepercayaan dan koneksi emosial dengan audiens. Yang terakhir, Bank Mandiri dapat melakukan integrasi dengan platform e-commerce atau marketplace besar seperti Instagram atau Facebook. Hal ini memungkinkan nasabah dapat melakukan pembayaran langsung menggunakan New Livin Mandiri. Pembahasan nomor 4, pemanfaatan AI. Pemanfaatan AI dalam bisnis data dapat menjadi salah satu pilar utama dalam membantu New Livin by Mandiri dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan menghadapi persaingan di industri perbankan digital. AI dapat memproses dan menganalisis data transaksi pelanggan secara mendalam untuk mengidentifikasi pola dan tren perilaku mereka. Misalnya, dengan menganalisis jenis transaksi, frekuensi pembayaran, atau menggunakan fitur dalam aplikasi. Berdasarkan data yang dikumpulkan, AI dapat memberikan rekomendasi produk yang lebih personal seperti tabungan atau pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Salah satu aplikasi yang paling populer di platform digital adalah penggunaan chatbot atau virtual assistant yang untuk meningkatkan interaksi pelanggan. AI dapat memberikan pelanggan yang lebih cepat dan efisien dengan menjawab pertanyaan nasabah tentang produk, transaksi, atau masalah teknis yang mereka hadapi. AI juga dapat terus belajar dan berkembang melalui interaksi dengan nasabah, sehingga chatbot semakin mampu memberikan jawaban yang lebih relevan dan cerdas. AI juga dapat digunakan untuk menganalisis umpan balik pelanggan sehingga dapat membantu Bank Mandiri memahami pelanggan-pelanggan terhadap produk dan layanan mereka secara real time. Lebih lanjut, AI dapat mendeteksi masalah atau kesulitan yang dialami nasabah ketika menggunakan aplikasi dengan menerapkan analisis sentimen yang lebih mendalam. AI juga digunakan untuk meningkatkan keamanan aplikasi dengan memanfaatkan teknologi machine learning untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau potensi penipuan. Misalnya AI dapat digunakan untuk menganalisis pola transaksi dan mendeteksi transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan. Hal ini dapat memberikan rasa aman kepada nasabah dan mengurangi risiko kehilangan data atau dana nasabah. Lebih lanjut, hal ini meningkatkan loyalitas dan kepercayaan nasabah terhadap aplikasi yang diluncurkan oleh Bank Mandiri. Pertanyaan nomor 5, analisis performa supply chain. Pertama adalah responsif. Responsif
merujuk pada kemampuan sistem untuk merespon perubahan permintaan pasar dan memastikan bahwa produk atau layanan sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Fitur yang mendukung responsif seperti halnya real-time inventory tracking, supplier kolaborasi, dan end-to-end traceability. Benefit yang dapat digunakan adalah perusahaan dapat lebih cepat menyesuaikan persediaan barang sesuai dengan fluktuasi permintaan pasar secara real-time. Lebih lanjut, kolaborasi yang dilakukan perusahaan dengan supplier dapat mempercepat proses pengadaan barang dan meminimalkan keterlambatan distribusi produk. Kemudian efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam proses supply chain untuk meminimalkan biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam distribusi produk. Perusahaan dapat mengidentifikasi titik yang dapat diperbaiki dalam rantai pasokan dan untuk meningkatkan efisien dan mengurangi biaya operasional efisien dan mengurangi biaya operasional melalui pemantauan dan analisis yang dilakukan secara berkala. Selain itu, perusahaan dapat melakukan pengurangan biaya operasional dengan mengoptimalkan sumber daya yang baik dari segi waktu, tenaga kerja, dan biaya produksi untuk mencapai efisien yang lebih baik. Selain itu, metode pembayaran yang fleksibel memberikan keluasan bagi perusahaan untuk mengatur cash flow dan menekan biaya terkait dengan pembayaran atau piutang. Secara keseluruhan, Kilola by BRI sudah memperhatikan aspek efisien dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan optimas, optimisasi proses supply chain dan pengurangan biaya operasional sehingga memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi pemborosan. Jawaban nomor 6, transformasi digital untuk supply chain manajemen Kilola by BRI. Penggunaan IoT dapat memperkuat fitur real-time inventory tracking dengan memasang sensor barang dan kendaraan pengiriman yang dapat memberikan informasi langsung tentang lokasi atau status stok barang. Perusahaan dapat lebih cepat memantau arus barang dan mengurangi kerugian akibat pencurian atau kerusakan yang mungkin dapat terjadi. Penerapan AI dapat membantu untuk melakukan prediksi dan optimasi dalam supply chain. Teknologi ini dapat menganalisis data dan menghasilkan untuk melakukan prediksi permintaan yang lebih akurat. AI dapat digunakan untuk merencanakan pengadaan produk, memprediksi kebutuhan tenaga kerja, dan mengoptimalkan jadwal distribusi. Blockchain memberikan solusi untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dan dalam seluruh proses supply chain. Setiap transaksi akan tercatat di blockchain dan dapat dipastikan bahwa setiap langkah dalam supply chain dapat dilacak dengan aman dan tidak dapat diubah. Big data analitik memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat dalam supply chain. Perusahaan dapat mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data yang dihasilkan dari setiap aspek supply chain. Hal ini dapat dihasilkan dari berbagai aspek supply chain yang menjadi benefit untuk perusahaan dalam meningkatkan wawasan real-time seperti analisis biaya, kinerja supply, atau pola permintaan konsumen. Teknologi AR dapat membantu karyawan di gudang atau pusat distribusi dalam proses pengecekan barang dan pengambilan produk. AR memberikan informasi visual yang lebih jelas mengenai stok, lokasi barang, dan instruksi pengambilan sehingga dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan operasional. Demikian penjelasan singkat yang dapat kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.